Selamat datang jiwa terpilih. Saat ini berhentilah sejenak. Tenangkan dirimu. Diamlah dalam batinmu yang terdalam dan saksikan, sebab apa yang hadir di hadapanmu saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Pesan ini tidak datang secara acak, ia datang khusus untuk kamu pada waktu yang telah ditentukan oleh langit. Tuhan telah mentakdirkannya untuk tiba tepat saat ini, di momen di mana hatimu mulai membuka dan jiwamu mulai mencari cahayanya kembali. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu dipilih untuk melewati jalan yang tak semua orang mengerti. Jalan yang mengasah luka menjadi kebijaksanaan, dan air mata menjadi doa-doa tak terdengar yang naik ke singgasananya. Kini semesta menjawab, bukan dengan keramaian, tetapi dengan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Terimalah pesan ini sebagai panggilan pulang. Bab yang pertama, penerimaan adalah gerbang energi ilahi. Penerimaan adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa yang telah lelah berlari dan akhirnya memilih untuk diam. Bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Di titik diam itulah ruang batinmu menjadi sunyi, dan dalam kesunyian itulah energi Tuhan mulai bergerak masuk tanpa suara. Banyak orang mengira bahwa penerimaan adalah bentuk kepasrahan yang pasif, seperti membiarkan takdir menindas tanpa daya. Tapi sesungguhnya, penerimaan adalah tindakan batin yang sangat aktif. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak lagi melawan arus ilahi, tapi mulai menyelaraskan diri dengan ritme semesta. Saat kamu menerima keadaanmu sekarang, apapun itu, kamu sedang menciptakan frekuensi yang selaras dengan cahaya Tuhan. Sebab cahaya tidak bisa hadir dalam ruang yang tertutup rapat oleh keluhan, dendam, dan penolakan. Seperti air yang tidak bisa masuk ke wadah yang disumbat, energi ilahi pun tidak bisa mengalir dalam jiwa yang terus menolak hidup apa adanya. Penerimaan adalah bentuk kepercayaan paling dalam. Kepercayaan bahwa meski aku tidak mengerti sekarang, Tuhan tahu apa yang sedang Ia rencana. Bahwa di balik situasi yang tampak tidak ideal, ada benih takdir yang sedang bertumbuh perlahan. Bahwa bahkan luka yang belum sembuh pun bisa menjadi pintu masuk bagi belas kasih Tuhan. Dan ketika kamu benar-benar menerima, kamu akan merasakan sesuatu berubah, tidak di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Sesuatu menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih ringan, dan dari dalam, kamu mulai merasakan kehadiran energi lembut, hangat, dan menyentuh. Itulah energi Tuhan yang mulai mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirimu. Penerimaan bukan akhir dari sebuah perjuangan. Ia justru permulaan yang sejati, permulaan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, di mana kamu tidak lagi hanya meminta yang enak, tapi rela menerima yang penuh makna. Disinilah awal dari transformasi jiwamu. Karena dari penerimaanlah pintu cahaya mulai terbuka. Bab yang kedua, cahaya Tuhan mengubah energi negatif menjadi positif. Di dalam setiap jiwa ada ruang-ruang gelap yang sering disembunyikan, duka lama, rasa kecewa, kemarahan yang dipendam, ketakutan yang tak terucap. Semua itu bukan kesalahan. Mereka hanyalah bentuk energi yang terperangkap dalam pengalaman masa lalu, menunggu untuk dilepaskan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan penerangan. Tuhan dalam cintanya yang tak terbatas
tidak menolak bagian tergelap dari dirimu. Justru di sanalah Ia ingin masuk dan tinggal. Ia bukan hanya Tuhan dari hal-hal baik yang kau tunjukkan pada dunia, tapi juga Tuhan dari sisi-sisi gelapmu yang paling tersembunyi, yang kamu sendiri takut untuk hadapi. Dan saat kamu mulai mengizinkannya masuk, meski hanya setetes izin, cahayanya mulai bekerja secara halus namun menggetarkan. Energi negatif adalah bentuk informasi yang belum selesai. Ia hadir karena ada sesuatu yang ingin dimengerti, dipeluk, dan diubah. Dan Tuhan adalah Sang Pemurni, Sang Penjernih yang tidak datang untuk menghakimi tetapi mengubah esensi kegelapan menjadi hikmah. Ia tidak menghapus rasa sakit begitu saja. Ia menyentuhnya perlahan, membalutnya dengan cahayanya, lalu mengajarkanmu untuk melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, seperti lukisan ilahi yang melihat nilai dalam setiap goresan luka. Tuhan mengubah kekacauan menjadi mahakarya kesadaran. Kamu mungkin pernah menangis karena merasa sendiri, tapi sesungguhnya setiap air matamu adalah air suci yang disaksikan oleh langit. Dan saat kamu menyerahkan rasa sakit itu pada Tuhan, bukan untuk dihindari, tetapi untuk diterangi, saat itu kamu sedang mengundang transformasi yang sejati. Bayangkan, energi negatif seperti benang kusut dalam batinmu. Tak bisa kamu urai sendiri. Tapi, begitu kamu hadir dalam keheningan, berserah, dan berkata dalam hati, Tuhan, masuklah ke dalam ruang ini. Maka satu demi satu simpul mulai longgar. Bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena Tuhan adalah Sang Penenun cahaya yang merapikan bagian-bagianmu dengan kasih sayang. Ia menyusun kembali jiwamu yang tercecer, mengangkatmu dari jurang keraguan, dan menanamkan dalam batinmu benih-benih kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Cahayanya bukan hanya menyembuhkan, tapi mengubah seluruh sistem energimu. Apa yang dulu membuatmu marah, kini menjadi bahan renungan. Apa yang dulu menyakitimu, kini menjadi pintu pengertian. Apa yang dulu membuatmu ingin menyerah, justru menjadi dasar pijakanmu yang paling kuat. Dan perubahan itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Karena Tuhan tidak sedang memperbaiki hidupmu saja, Ia sedang memperbaharui jiwamu, menyesuaikanmu dengan frekuensi surgawi agar kamu tidak hanya hidup, tapi menghidupkan cahaya yang telah lama menunggu untuk dinyalakan dari dalam. Bab yang ketiga, kejernihan batin menarik kasih sayang Tuhan. Di balik setiap riuh pikiran, setiap gelombang perasaan yang naik turun, dan setiap ketakutan yang membisik dalam diam, ada satu ruang suci dalam dirimu yang tidak pernah ternoda. Ruang itu adalah pusat jiwamu. Dan hanya dalam kejernihan batin, kamu bisa kembali menyentuhnya. Kejernihan bukan berarti ketiadaan pikiran, tetapi kesadaran akan pikiran tanpa terikat padanya. Ia adalah kondisi ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh kekacauan luar, karena kamu sudah menemukan pusat keheningan di dalam. Dan disitulah kasih sayang Tuhan mulai mendekat. Bukan karena kamu memanggilnya dengan suara keras, tetapi karena jiwamu telah menjadi hening, dan heninglah bahasa Tuhan. Semakin jernih batinmu, semakin terang ruang batinmu memantulkan cahaya dari sumber ilahi. Ibarat danau yang tenang, ia mampu memantulkan bintang-bintang. Begitu pula hatimu, saat ia tenang dan bersih, ia memantulkan cinta Tuhan dengan lebih jelas dan lembut. Kasih sayang Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu dicari keluar. Ia sudah ada, menunggu pintumu terbuka. Namun, pintu itu tak bisa dibuka dengan paksaan, apalagi dengan pikiran yang penuh prasangka. Ia hanya terbuka saat kamu hadir sepenuhnya dalam momen ini, menerima
diri sendiri dan menjadi diam dalam terang. Dalam kejernihan batin, kamu akan mulai menyadari bahwa cinta Tuhan bukanlah konsep, melainkan getaran. Sesuatu yang kamu rasakan ketika dunia luar sunyi dan dunia dalammu menjadi terang. Tiba-tiba kamu merasa cukup, meskipun belum semua hal selesai. Tiba-tiba kamu merasa damai, meskipun kehidupan belum berubah drastis. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang memelukmu dari dalam. Dari kasih sayangnya hadir dalam bentuk yang tak selalu kamu harapkan, tetapi selalu kamu butuhkan. Kadang dalam ketenangan yang tak bisa dijelaskan, kadang dalam pertemuan yang menyembuhkan, kadang dalam pelukan tak terlihat yang menenangkan gelisahmu, bahkan sebelum kamu sempat mengucapkan doa. Kasih Tuhan bukan hanya untuk mereka yang sempurna. Ia turun justru kepada mereka yang hancur tapi terbuka, lelah tapi bertahan, jatuh tapi masih memilih untuk percaya. Dan saat batinmu jernih, kamu menjadi seperti cermin. Kamu tidak hanya merasakan kasih-Nya, tetapi juga memantulkannya ke sekelilingmu. Dari situlah hidupmu mulai berubah, bukan karena kamu mengejar perubahan, tapi karena kamu menjadi saluran cinta Tuhan itu sendiri.